Dan ini pun terkait emosi dan marah. Ini sudah diatur dalam Islam. Ya, emosi dan marah sudah diatur dengan Islam. Bagaimana mengatur emosi ini? Ada beberapa macam hadis ya yang mengatur emosi, banyak hadisnya yang mengatur. Kemudian nanti kita juga akan membahas bagaimana dari sisi medisnya ya, marah juga ternyata tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya, marah dan sebagainya. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan supaya kita mengatur emosi dan jangan marah. Banyak hadisnya. Pertama hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga, insyaallah. Ya, jangan marah kemudian bagimu surga. Ini luar biasa. Kemudian di riwayat yang lain ada sahabat ya. Ada sahabat yang mendatangi ada sahabat yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, tolong nasihati aku. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La taghdab, jangan marah. Kemudian farad dada miraran, kemudian dia ulangi lagi, ausini ya Rasulullah. Jawabannya apa? La taghdab. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Farad dada miraran salasan. Dia ulangi 3 kali. Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Sekarang timbul pertanyaan ini, hadisnya la taghdab. Ya. Ustaz, itu hadisnya la taghdab, jangan marah. Jangan marah ini maksudnya gimana Pak Ustaz ya? Kadang-kadang bertanya ya. Hadisnya jangan marah. Ya memang kadang-kadang suatu hadis itu butuh dijelaskan, butuh syarah, butuh penjelasan ulama dan mengetahui asbabul wurudnya. Kadang-kadang kalau kita baca teksnya aja, kadang-kadang maksudnya gimana ini? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Ya. Maksudnya gimana sih? Ya, maksudnya jangan marah gimana ya? Ketika dipukul Ustaz, ditempeleng ceduar, aduh. Jangan marah ya, sabar. Dipukul lagi, sekarang dihantam, ceduar gitu. Sabar gitu ya. Kemudian habis itu apa? Ya, diinjak habisnya ceduar, diinjak, sabar gitu ya. Jangan marah, nanti dapat surga gitu ya. Apakah maksudnya begini ya, Bapak Ibu sekalian? Sabar ya. Malah kasih pipi yang kanan, sebelah lagi belum Mas. Sabar gitu ya. Maksudnya apa? Iya, ringkasnya begini. Penjelasan hadis ini la taghdab itu bukan artinya kita tidak boleh marah. Bukan artinya kita marah, tidak boleh marah, belas, tidak sabar. Maksudnya penjelasan ulama, la taghdab ini artinya jangan melampiaskan kemarahan. Itu maksudnya. Jangan melampiaskan kemarahan. Itu maksudnya hadis ini, jangan melampiaskan kemarahan. Jadi marah itu boleh, tetapi jangan kita lampiaskan kemarahan. Oleh karena itu nanti syariat mengatur bagaimana kita supaya tidak melampiaskan, mengeluarkan rasa marah tersebut. Kita bisa marah. Dan poin yang kedua, marah itu tidak mesti dalam bentuk dilampiaskan. Poin yang kedua, marah itu tidak mesti dalam bentuk dilampiaskan. Marah tidak mesti dalam bentuk ngamuk-ngamuk, banting-banting, suaranya keras, suaranya lantang, suaranya naik, mengepalkan tangan, kemudian matanya melotot, ya dagunya naik, kemudian ini keningnya, ya, jadi keningnya ini tidak berkerut, ya. Jadi yang pertama maksudnya adalah jangan melampiaskan kemarahan. Kemudian yang kedua, marah itu kan tidak mesti diwujudkan dalam bentuk tadi, dalam bentuk ngamuk-ngamuk, marah-marah, teriak-teriak dan sebagainya, melotot, tangannya ngacung, mengepal, nunjuk-nunjuk, kan tidak seperti itu. Jadi 2 poin ini maksudnya dari hadis ini. Ya, 2 poinnya ini maksudnya jangan marah, la taghdab walakal jannah. Jadi kenapa jangan melampiaskan kemarahan? Maksudnya itu, jangan melampiaskan kemarahan. Kenapa kalau kita melampiaskan kemarahan? Karena yang namanya marah, ya, ketika kita sudah marah, ini terkadang akal tertutup, kemudian pikiran tidak tenang, kemudian jiwa tidak labil serta tidak stabil. Tidak stabil jiwa. Ini ketika marah. Oleh karena itu, Nabi SAW pun mengingatkan dalam suatu hadis, la yaqdiyanna hakamun bainas naini wa huwa ghadban. Beliau menjelaskan, beliau bersabda SAW, jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara di antara 2 orang sedangkan dia dalam keadaan marah.
dalam keadaan marah. Kenapa? Karena tadi marah. Marah tadi pertama bisa menutup akal. Yang kedua bisa menyebabkan jiwa tidak stabil dan tidak bisa berpikir jernih. Oleh karena itu tadi hakim pun, qadhi, jangan sampai mengambil keputusan kalau sedang marah. Karena kalau sudah marah itu kita akan bertindak tidak bijaksana, menutup akal.